Bendera gua tuh. Salah. Kebalik. Stop. Bro. Gila. So sweet banget ya mereka ya. Sweet banget ya mereka. Penampilannya buruk, tapi rasanya enak. Nah itu konsepnya apa nih? Ada bunganya? Itu ditutupin bunga. Tepu-tepu lu. Kalau buat temen, gua nggak pernah mau yang fake gitu sih. Apa hal yang menurut orang lain biasa aja, tapi menurut kalian itu hal yang tidak bisa ditolerir? Bau badan gue nggak bisa. Ya plak dah tuh tai-tai gue di sini. Seru lompatnya satu begini ke depan, terus habis itu senyum setengah, matanya disuruh ini seksi. Gue harus kerja nyuci piring, sehari 108 piring. Hai Fidenis dan Opera Squad, balik lagi bersama gue Victor dan juga aku Alden. Nah, seperti yang kalian udah tahu, kita mau collab bareng Jack Jack and and John. John. Nah, ini dia mereka. Salam dulu. Biar nggak selek ya, double. Oke, thank you udah dateng. Nah, namanya mereka kan Jack and John ya. Artinya apa sih sebenarnya? Lu nggak tahu sih. Iya. Lu deh. Jadi Jack and John ini adalah panggilan kita. Awalnya itu dari kebiasaan kita bercanda ya sebenarnya. Bercanda Jadi, kayak panggilan. Iya. Panggilan nama. Panggilan, bercanda-canda aja. Tiba-tiba kayak mau bikin YouTube, terus kayak apa ya namanya apa, terus ya udah akhirnya ya Jack and John. Jack and John. Itu berawal dari Rojak dan Rijal. Hah? Rojak dan Rijal. Rojak dan Rijal. Iya sebenarnya, makanya namanya Jack and John. Jadi kayak anak-anak futsal kan biasanya tuh kayak Jak maju Jak gitu Iya. kan. Jadi karena kita sering main bola gitu jadi bawa-bawa aja gitu. Oh, ngerti nggak dia nih? Kok kita nggak ada kayak gitu ya? Iya, kita apa langsung nama. Kalau lu tor. Tor. Den. Gitu lah, iya kayak gitu lah, kayak gitu. Torrenten. Dan rojaknya itu gua, Rijalnya dia. Kalian nggak mau nanya kenapa kita Fiden? Kan udah tahu nama lu Udah kan? tahu, udah. Iya. Master Chef kan? Iya. Nontonin. Kita master apa berkasih ya? Oke, Nah, kali kita kibarin dulu bendera masing-masing. kebalik. Bendera gua tuh. Kebalik. Bro. Salah sini. Tenang. Kok kotor sih? Ini bendera kita yang waktu di akuarium. Kebalik. Nah, makasih juga buat yang udah request collab ini, yaitu _@catbury. Wah, dia mau reaction kita nonton video ini, bro. Iya. So, langsung aja kita lihat. Aduh, lagunya narko. Trompet Bali itu. Bentar, stop dulu. Itu motornya kenapa jomplang gitu? Satunya keren, satunya soft gitu. Itu versi dulu keren, bro. Itu jadul sama modern motornya. Kalau ya saya masuk tuh konsepnya. Kalau itu lebih kayak nongkrong aja. Yang mana tuh gua maksudnya? Lu masuk dengan motornya. Itu pangeran. Oh iya, pangeran ya sayanya yang nggak masuk. Kayak nongkrong. Maksudnya outfitnya. Masuk ah, kaos-kaos aja. Lu jelasin deh, lu kenapa? Itu sebenarnya ini motor properti, cuy. Oh, motor properti. Gitu. Yang nggak masuk yang motor yang itu sebelah kiri. Oh ini masa merek ini keenakan ntar yang dibilang. Oh iya. Nggak itu motornya ini ceritanya di perannya namanya Ares. Oh, Ares. Motornya makanya tuh plat nomornya ada Ares kan. Jadi kita minjem motornya juga. Gue juga minjem. Modal miring lah Gitu. kita. Karena dia pakai kaos jadi ya udahlah itu. Terus lu udah dandan kayak gini mau kemana? Citayam? Belum enggak. Citayam belum ada, bro. Citayam belum ada. Keren. Oh iya. Ini kita lagi apa ini? Lagi syuting kan? Iya lagi syuting, Ini baju syuting ini. break ini. Lagi break. Udah bisa iseng-iseng aja foto. Oke. Coba lanjutin. Nggak mau di stop lagi. Wah, keren. Sana ya. Gak ada video kita gitu. Kok kita yang jelek? Stop. Bro, Enggak, kita santai. Kasih kita video yang keren gitu loh. kita merasa banting di sini ya. Waduh, gimana nih? Taruh anjing. Diketawain, bro.
Yaudah sabar deh. Mereka keren. Lu yang ngomong apa gua, Bro? Hah? Lu mau gue yang ngomong apa lu nih? Lu aja. Ya udah, enggak gua mau nanya dong. Itu lu abis dipukul ceritanya. Hah? Lo, ya dong laki ya pukul. Oh, pukul. Nah, itu tangan siapa ada di sini? Tangan Dua. Iya, ini. Oh, itu ngapain tangan lu? Gua lagi mau colok mata satunya. Kenapa lu mau colok? Kaget. Enggak, ini challenge. Itu challenge make up. Jadi challenge Victor kalah gitu loh. Kita lagi duel masak yang kalah, punishment-nya di make up. Tapi dia blindfold gitu. Gua nggak tahu tuh, makanya gua ngeraba-raba mukanya Victor. Make upin sambil blind. Ini bro, apa? Tapi kenapa muka gue gitu banget? Curang nih, kasihnya yang jelek. Oh, tapi kok ini banget ya? Giginya kena. Ya dia di make upin giginya buka. Oh. Yang kalah jadi siapa di sini nih? Lo apa dia? Gua. Oh, Victor. Kalah. Kok lo yang ditutup matanya? Ya kan gua yang Dikerjain. Oh, biar, iya. biar berantakan. Oh, biar kali berantakan ya? Biar berantakan ya? Parah nih, nggak seimbang dong. Kasih kita yang keren lah. banyak Itu loh. Ada nggak? Dikasih yang bagus terus. Iya. Dih. Itu kita ngetahuin siapa ya? Wah. Gila. So sweet banget ya mereka ya. Banget ya. Enggak dong, kalian harus tahu dialognya dulu apa. Lo enggak, dialognya dulu apa dialognya? Itu lagi acting atau beneran? Beneran? Beneran Enggak, lah. coba gue bisa jelasin, coba dari awal sampai akhir. Lo mau nanya yang mana gue jelasin? Yang ini, oke. Yang ini gue lagi ngomongin orang, lagi gibahin orang. Gitu, makanya gue ini ketawa-tawa. Ini kita Terus sampai gibahin next. Iya. Ada lah. Nah ini gue lagi main bola, ceritanya baru pertama kali ketemu. Oh, itu pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu lagi setelah udah syuting lama, terus baru ketemu di sini. Iya. Gitu. Nah ini cerita lagi mau masak. Wih. Coba next. Berhenti. Nah Ini lu ini nimpa gue gua nih. ini cuma bentar gue nimpa dia brak, bukan duduk buat duduk gitu. Ini gue nimpa dia ceritanya. Cuma lagi live, makanya orang gitu. Lama banget. Ini ya nunduknya lumayan lama. Enggak anjir, dikit, bentar anjir. Ini. Ini ya peluk biasa lah sahabat bro. Iyalah. Nggak cuma cewek doang lah. Nah ini gue lupa, pokoknya ini ada di konten YouTube gue juga. Iya. Gitu. Ini ada di Jack Oh ini Angel. gue meperin dia sesuatu apa kalau nggak salah. Gue meperin, jadi di tangan gue ada apa, terus gue meperin sesuatu di mukanya gitu. Percaya. Ya. Wah kita jangan mau kalah bro. Iyalah, bro. Nggak habis ini masya Allah. Ini pasti gua. Ngeyel ya. Duh. dia Lu nawar, bro. Lawan, bro. dia ini ya nggak mau kalah. Tapi kenapa gue Jelek-jelekin di sini. Dia nggak bisa terima kritikan bahwa itu tidak enak bro. Tapi enak kan? Tapi pasti enak lah, Kan bro. udah dibilang buruk, kenapa lu masih bilang tapi enak? Penampilannya buruk, tapi rasanya enak. Gitu. Dia bilang gitu. Nggak ada tuh dia bilang enak tadi. Ya, Ini diedit, bro. Ini diedit, bro. Edit. Gila. Yang Alden lah. tuh kan. Yang bagus-bagus mulu, Atau emang mereka selalu bagus ya? Emang kita selalu bagus. Kita yang jelek terus Gimana ya? dong? Oh iya. Nah terus maksudnya apa tuh? Oh, karena kita belum main film, bro. Oh Iya. Karena kita belum main film. Kita juga belum ya. Kita cukup belum, bro, tenang aja. Main series. Ya, keren banget sih. Ini ditanya. Apa? Itu Pertanyaan? pas lagi ada black team ditanya takut sama siapa pada jawab TV. Oh, lu nggak ada. Gue bilang jawab nggak ada. Oh, Woi. Gila lu keren juga ya. Mental lu keren juga berarti ya. Iyalah, yang Tapi juara nggak? Juara? Enggak. Oh enggak. Loh. Nggak, gua nggak tahu anjing. Gua tau nggak lu posisi berapa di saat itu?
Itu pas lu ngomong lu nggak takut sama siapa itu lu posisi berapa? 9. Oh berarti top 10 lah ya. Lu berapa lu? Gua top 4. Top 4, oke lah. Nggak, top 10 tuh udah gila banget. Top 10 udah Oke lah. Gila. Kemarin udah Iyalah, Dari berapa personil tuh? Berapa personil? Dari berapa member? Kontestan. Kontestan. Banget ya. Kalau dari online berarti udah ribuan lah. Tuh kan, top 10 coy dari ribuan. Mereka berdua emang gila. Kalau sampai 10 sabi juga sih, Bro. Keren. Nggak takut sama siapa, nggak ada. Winning berarti. Sih ngambil kucing ini. Nah, ini apaan? Love Keren story? semua. Lo kok dibuang kucingnya? Kucingnya belum divaksin soalnya itu. Apaan sih anjing? Disuruh gua. Love story ini. Love story. Bukan. Gimana ya itu? Bagus. Aduh. Akhirnya yang keren kan? Iya, gimana? Fotonya kenapa? Boleh nggak balik ke awal? Oh, udah, ada yang mau ditanyain. Oke. Stop. Apa ini? Nah itu konsepnya apa nih? Ada bunganya. Ini tuh ditutupin bunga. Tutup bunga ala-ala Korea gitu. Oh, Korea. Ya itu tapi tujuannya kayak dia menyamar jadi bunga gitu loh. Dia juga bunga gitu. Flower. Dia bunga juga. Oh iya. Cosplay jadi bunga. Cosplay. Mereka bunga, Bro. Kalian suka senyum-senyum sendiri guys? Lihat video kalian. Enggak. Gua jarang lihat. Gue jarang liatin. Kadang gue kalau jeduk-jeduk gue ngakak sih pasti. Iya. Gue jarang liatin sih masalahnya. Yang ngeliatin. Ya udah guys, gak usah tag lagi. Tag kita aja. Itu dia tadi beberapa reaction dari kita ngelihat editan para fans yang unik dan bagus-bagus. Tapi kok kita nggak ada yang keren ya? Sebenarnya lu Yang keren. orang punya kelebihan dan kekurangan, Bro. Kayaknya kita harus main series sih kayak. Gak juga, keren tidak harus main series atau main film atau main sinetron. Kalian bisa memasak aja Kok nggak mau? Kok nggak mau sih? Nggak mau sih. Loh, bukan nggak mau. Keren tuh bukan lihat dari kalian main film atau main sinetron. Kalian punya talenta aja itu udah keren. Iya lah. Dan semua orang keren karena setiap orang tuh punya talenta, betul nggak? Iya, punya talentanya beda-beda. Gitu. Volumenya beda-beda. Kita aja nggak bisa MasterChef. Nih, Iya kan? kita masak asal-asalan gitu. Mau masuk MasterChef ya susah juga, Bro. Di Depak. Nah, kita ada beberapa pertanyaan dari fans yang harus kita jawab nih. Oke. Oke? Ayo, sikat. Ditepu-tepu lu. Oke. Ambil, kasih hati. Bagaimana love language kalian kepada sahabat dan persahabatan yang seperti apa yang akan langgeng buat kalian? Ini pertanyaan buat kita nih. Kita semua harus jawab. Mulai dari kalian. Ulang pertanyaan. Nah, juga. Bagaimana love language kalian pada sahabat dan persahabatan seperti apa yang menurut kalian akan langgeng? Gitu. Oke. Dari siapa dulu? Dari kalian? Oh, kalau dari gue sih persahabatan yang langgeng tuh, maksudnya yang bertahan lama ya langgeng tuh. Last forever. Gimana ya? Yang penting nggak ngomongin di belakang, terus nggak nikung, terus nggak fake lah intinya. Dan gimana ya? Ya gitu dah. Ya, Soalnya gue selalu sama sahabat-sahabat gue semua nggak ada yang pernah musuh-musuhan sampai sekarang juga. Ada yang dari TK sampai sekarang nggak pernah lost aja sih, karena emang jalaninnya dengan ikhlas tulus aja emang gue. Ya maksudnya gue, soalnya gue friendship banget bro orangnya. Nah, tapi kalau love language dia apa menurut lo? Kayak misalnya nih gue sama sahabat gue suka kayak ya gue harus kayak rangkulan lah atau gue harus kayak words of affirmation. Kalau gue itu quality time. Kalau gue sih lebih ke ini sih kayak apa tuh namanya nongkrong bareng gitu-gitu. Quality time berarti. Ya quality time. Jadi kayak nggak yang harus sentuh apa, yang penting nongkrong aja. Ngobrol komunikasi sih sebenarnya. Oke, bola komunikasi. bareng. Yoi. Ya saya? Kalau gue Hampir-hampir sama. intinya ya, kalau buat temen, gue nggak pernah mau yang fake gitu sih. Jadi kalau misalkan emang nggak suka, kalau misalkan suka ya udah main bareng. Kalau
Misalkan nih, gue nggak suka sama Pange, Pang, lu kalau ngomong, kita beberapa kali sempet hampir kayak ya mau berantem gitu loh. Cuma karena gue ada beberapa part yang nggak suka omongannya dia juga gitu loh. Jadi kita tetap ngomong gitu. Jadi nggak di belakang ngomongnya. Iya, sempet tuh waktu itu kita udah sampai kata-kataan. Iya anjing. Tapi ya itulah, maksudnya. Ya itulah, itu namanya. Itu kan biasa lah kayak gitu kan. Gue juga ke teman-teman gue juga masalah kata-kataan juga ya biasa aja gitu. Kita nggak masukin ke hati juga. Jadi ya udah, gue malah sukanya yang kayak gitu loh. Jadi real. Sama sih. Gue sama kayak mereka sih sebenarnya. Kalau ada aja nih. Serius. Tapi gue juga setuju kayak ada masalah harus ngomong di depan biar gak sampai ke membesar jadi masalah besar gitu kan. Terus kalau quality time gue lebih milih kadang sahabat yang gak ketemu lama tiba-tiba ketemu masih nyambung. Lu pernah punya sahabat kayak gitu? Iya. Menurut gue sahabat itu nggak diukur dari lu harus ketemu terus gini gitu, tapi ketika ketemu lu masih nyambung, masih seru. Komunikasi sih menurut gue emang paling penting. Terus cara dia mikir juga penting banget. Gitu sih. Next question Ya. Kalian yang ngambil deh. Jadi kalau kita yang ngambil buat lu pertanyaannya. Buat kita semua. Tapi lu yang pertama jawab kan? Iya. Apa hal yang menurut orang lain biasa aja tapi menurut kalian itu hal yang tidak bisa Tolerir. Kalau gue sih sebenarnya bau badan gue nggak bisa sih. Lu atau ke orang lain? Orang biasa, buat kita nggak bisa. Kita maksudnya hal yang dari orang lain yang apa hal yang menurut orang lain biasa aja tapi menurut kalian itu hal yang tidak bisa ditolerir lagi? Gue bau badan gue nggak bisa. Bau badan lu atau bau badan orang lain? mereka. Orang lain. Oke, lu. Kalau gue ya bau sih mengganggu ya. Ganggu banget ya sih. Gue bukan bau badan yang biasa-biasa gitu, gue nggak apa-apa. Tapi kayak yang spesifik gitu. Serem. Yang sampai serem gitu. Oh nyengat. Kayak kita mau ngobrol ya bukannya karena nggak mau ngobrol kayak nggak bisa tahan gitu. Gak, gue misalnya lagi deket sama dia kayak. Jadi gue tuh mau baik ke dia. Mungkin karena lu sering masak kali bro, penciuman lu jadi kenceng. Gak, tapi emang penciuman gue tajem. Jadi menurut gue itu mengganggu. Makanya lu juara 4 MasterChef bro. Terus? Apa? Top 10 men. Kan penciuman tajam dia. Lebih tajam. Penciuman tajem itu berarti? Lu bisa cium bawang di Amerika juga kecium lu. Kalau lu? Apa sih? Gua mungkin orangnya kayak terlalu banyak ngomong yang kayak apaan sih gitu, itu ganggu banget sih. Berarti kayak gue lah ya? Oh, cerewet. Bukan. Nyambung. Maksud dia nggak bisa toleransi yang cerewet, banyak ngomong sampai kayak dia itu di poin, apaan sih? Sampai Pelan-pelan aja gitu loh. Gitu. Ya ampun, ngomong mulu. Lalu lu gimana bro? Kalau gua apa sih hal yang menurut lo orang biasa tapi tidak bisa ditolerir? Apa ya? Kalau gua sikap kali ya. Jadi gua kalau udah ngeliat orang banyak gaya terus habis itu sok gitu, itu gua paling gedek banget aslinya. Cuma dan gua kan orangnya nggak bisa banget ngumpetin ya, jadi bisa langsung kelihatan iya, gitu ya. Jadi gimmick mukanya kelihatan. jadi tuh pasti udah nggak nyaman banget gue. Itu sih sikap sih paling penting karena udah ngeganggu banget. Kayak misalkan paling sederhana dari gimana cara lu memperlakukan orang lain gitu loh. Betul. Terus kayak misalkan sesederhana misalkan lu lagi makan nih bareng, terus habis itu ada pelayan yang nganterin gitu kan, terus begitu datang ya udah gitu, maksud gue yang kayak bisa kan kayak ngomong terima kasih atau apa, itu udah itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang menurut gue betul sangat mengganggu gue sih. Kalau gue itu doang. Mantap. Kalau gue sih apa adanya aja sih. Kalau misalnya orang gue ngeliat orang yang nggak apa adanya, misalnya contoh dia
Soalnya gue ada temen yang juga kayak gitu. Jadi misalnya dia nggak punya mobil nih, tapi dia nyewa mobil Range Rover, terus dia Demi. ngerti. Maksudnya poinnya ini sih, apa yang lu nggak punya? Ini nggak apa-apa disebutin di sini nggak apa-apa. Apa yang lu maksudnya maksudnya kalau lu nggak punya, lu ngomongnya nggak punya, nggak usah ngomong lu punya. Itu sih. Itu gue gengsi. Iya, gue bukan gengsi lagi itu cuy, udah bohong. Itu gengsi sambil bohong. Iya. Jadi kayak itu sih gue paling Padahal kita nggak nilai dari situ ya. Sama ya kalau ngomongin di belakang gue paling benci banget. Orang kalau udah di depan gue di belakangnya kayak tai, itu gue paling kesel banget. Dan di dunia kita banyak banget yang kayak gitu coy. Bro, waduh. Makanya gue kalau gue tuh cocok-cocokan, tapi gue berusaha untuk masuk aja kalau misalnya emang ada orang kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga tahu sih orang-orang yang Tapi kayak lu masih biarin doang. depannya manis, belakangnya karena kan kita kebetulan bukan artis cilik ya bro ya. Iya. Kita juga berawal dari tongkrongan anjing. Terus tiba-tiba lah ini aja gitu lah. Syuting anjing. Syuting tiba-tiba gitu loh. Ya udahlah jadi ya ketemu orang-orang gitu sih. Orang-orang yang udah dari senior lah nih, senior kita gitu kan jadi kayak waduh. Ya ampun. Begitulah. Ampun. Ya begitu sih. Kita tahu lah sebenarnya. Kalian semua itu. Baca, disindir. Dah. Oke. Next, Alden. Next. Kenangan masa kecil apa yang paling gak bisa kalian lupain? Dari kalian. Ini antara kenangan apa aja, bisa buruk atau seneng gitu. Aduh. Kenangan masa kalau kecil ngomong yang sedih gak bisa banyak dilupain. Kalau gak bisa lupain tuh dulu pas masih kecil ke taman burung gitu. Lu? Gue giniin, ditaruh burung gitu aja, gue nangis banget. Oh lu nggak takut burung lu? Kayak pas masih kecil kayak serem aja gitu, kayak dicengkram. Cakar ya? Iya, rasanya sakit banget gitu. Tapi emang sakit dicengkram burung sakit emang. Terus burungnya naik sini lagi kayak wah. Lu nangis tuh, nangis banget. Lu masih inget lu nangis? Nah, inget. Ada fotonya tuh di foto. Gua apa ya? Gua mikir dulu. Kalau gue dulu waktu SD pipis di celana. Umur berapa? Waktu Kalau kelas masih kecil kan Jadi ini tuh kelas 1 SD kan. Guru gue tuh killer banget, Bro. Gue udah ngomong, "Bu, saya mau ke kamar mandi." Enggak, pelajaran dulu. Gue izin sampai 3 kali. Terus akhirnya masa gurunya gitu. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Iya. Terus gue akhirnya, duh, gue nggak ada pilihan lain. Gue pipis di celana, gue sambil nangis. Terus dia ngomong, "Loh, kalau tahu gitu kamu izin aja nggak apa-apa." Lah, gue udah telanjur gitu. Lah menganya lah. Sampai sekarang gue nggak lupa itu. Wah tuh, Bu. Ibu apa bapak? Trauma. Ibu apa? Orangnya udah nggak ada sih. Oh, udah meninggal. Wah. Wah, gak jadi. Bu, makanya Bu, aduh. Tapi itu toilet dong, Bu. gue nggak bakalan lupa sih. Iya. Gitu. Kalau lu apa, Bro? Lu? Gue juga ada temen sebenarnya kayak gitu, tapi nahan boker anjing. Jadi pas lagi on the way ke toilet, bokernya tumpah-tumpah. Iya. Ada tumpah-tumpah gitu anjing. Wah itu gue gak banget. Makanya gue tadi pas ini, anjing bececeran bro. Dia lagi Ada jejaknya. Nah, Gua ada. kalau temen gue dia langsung cabut ke luar. Dia Jadi nggak udah nggak ngurus. diizin. Enggak Dia itu. langsung Dia langsung lari karena udah di ujung pantat banget nih. Langsung lari pas buka kelas, lagi on the way lari gitu. Tainya tumpah anjing di jalanan. Anjing. Harusnya gitu. dia jalannya kecil-kecil, Bro. Ya iya Sampai langsung ditahan. begini-begini. Ya udah dah itu udah. kocak ya. Itu sampai pulang kagak mau keluar kamar mandi anjing. Kalau Kalau lu apa kalau lu? ada temen gue lebih kocak lagi sih. Jadi cowok nih temen gue. Terus habis itu dia gini, duduk di bangku, bangkunya kan berjajar nih, ke belakang. Terus habis itu dia duduk gini kan set. Terus dia kayak gini, nyumbut aja gak sih lu? Kayak gitu kan. Oh ini belum ceritain. Ini kocak banget. Nyumbut aja gak sih lu? Iya dah anjing buat tai. Sudah nih, berdiri kan pada berdiri. Nih orang nih, kita ngomong lah namanya siapa ya? A lah. Si A tuh bilang kayak gini, itu anjing si C anjing buat tai cium dah. Bilang kayak gitu kan. Terus gue penasaran kan, gue deket-deketin gue gini, set. Kagak. Oh lu lewat-lewat. Iya gue lewat-lewatin kan. Deket-deketin si C nih. Gue deket-deketin si C. Kagak nggak buat tai. Terus udah kan, cak-cakan nih, udah cak-cakan. Oh saling cak-cakan tuh ya? Iya udah bilang kayak gini, anjing si yang C boker di celana deh, boker di celana. Terus tau kagak? Si yang A ini tiba-tiba diem anjing, diem kan, duduk, tet.
Terus gue penasaran nih orang apa jadi diem, tadi bercanda mulu gitu kan, dibercandain, tai banget masalah mulutnya. Sudah kan, ini anak tiba-tiba pas istirahat, cabut ke toilet, pas gue deketin ke bangkunya yang boker dia anjing. Lah, yang boker dia. Dia yang ngomong botai. Iya, jadi awalnya gini kayak, "Cuk anjing sih itu, botai." Terus pas dia baru nyadar kali ya, pas dia lagi kayak gini pasti anjing kok botanya di gua ya. Baru nyadar ternyata. Itu asli tuh kocak banget. Dia mau nuduh atau dia Nggak malu. Jadi awalnya itu pasti malu. Lu tau gak sih bercandaan anak SMP yang kentut, yang cak-cakin gitu yang kayak anjing botai gitu loh. Taunya pas bos sendiri pas gini, lah gue yang botai ini. Oh itu kocak banget asli. Jadi pengalaman lu itu dari kecil? Itu paling gue ingat. Paling gue Enggak lah banyak. Banyak lah, banyak. Tapi itu karena berhubungan sama tadi kan lu pada Ngomongin tai ya. Ngomongin tai. Kalau ngomongin tai, gue juga masa kecil gue pernah lagi makan di puncak. Kenapa kita ngomongin tai dulu? Ya karena lu dari tadi kok ini maksudnya soal pipis dan ini ya udahlah. Terus kalau gue masa kecil gue waktu gue lagi ke puncak kan dingin tuh ya, dingin terus gue pakai celana pendek putih. Pas gue lagi on the way gue inget banget gue lagi diare waktu itu. Gue lagi diare terus gue diajak ke puncak, anjing sama keluarga gue kan. Nah nyampe, terus gue tuh paling nggak bisa, lu kan tahu gue nggak bisa duduk yang langsung nyentuh pantat gue nyentuh kayak gini nih. Paling nggak bisa gue ada back problems masalah di skoliosis. Iya, enggak skoliosis. Dan gue gini dong anjing. Gue ini tulang ekor gue pernah jatuh dulu. Nah terus gue tuh paling nggak bisa duduk situ. Nah tuh gue lagi diare. Tiba-tiba gue lagi makan kan, dingin lagi makan nih bareng keluarga gue di saung-saung gitu nih di puncak. Gue batuk anjing. Gue coba gini. Gitu, gue batuk. Cepirit anjing. Lagi makan cuy. Dan celana gue tuh putih. Jadi kayak oh my God. anjing. Kok terus gue udah mulai gini kan. Anjing basahnya beneran dong. Basah. Terus kayak udah satu tempat makan ke bau semua. Anjing kok bau tai ya. Terus gue diem aja. Gue diem. Terus kayak keluarga gue bilang, kamu kan lagi diare, coba kamu cek dulu gini. Ya udah pas gue jalan, gue juga ya udahlah celana gue putih akhirnya nyeplak dah tuh tai gue di sini. Itu sih yang pernah gue ngelupain. Oke, next. Oh my God. Next. Gue dong, ganti dong. Oh ya lu deh. Damn. Sama aja. Ceritain momen terberat atau tak terlupakan perjalanan hidup kalian hingga kalian bisa menjadi seperti sekarang. Wah panjang ini sampai ntar malam nih mah. Ganti. Sampai ntar malam itu jawabannya. 4 orang. Kalau sampai sekarang. Iya sih. Ya udah singkat aja bro, singkat Iya, bro. iya. Singkat. Lu tiba-tiba udah jadi Yesaya Abraham dengan 1,2 juta followers dan Ya enggak lah. dengan rate-nya yang udah puluhan juta, ratusan juta dan udah DA-nya RH klinik dan udah semua web series yang di ini udah kalian udah lu ini loh. Ya, dari lu dulu deh. Kalau gua tolak nggak enak. Iya. Enak kan diterima aja. Iya, diterima aja. Betul. Lu deh. Kalau kita sama, soalnya kita barengan. Iya. Awal mulanya Ceritain momen Terberat. momen itu kan pas- terberat atau tak terlupakan. Momen terberat. Oh, itu tapi Kalau terberat Kalian sih, bisa sampai sini sekarang nih gimana nih? kalau terberat mungkin dulu waktu di kompetisi sih. Ketika banyak haters juga atau banyak orang yang Oh ada haters ya? Masak doang ada haters ya? soalnya gue terlihat masyarakat itu gue yang berani ngelawan belagu gitu loh. Nah mungkin ada yang nggak suka tapi ternyata banyak yang akhirnya ngedukung gue. Terus ngedukung Alden juga dan ngedukung kita berdua. Nah di situ Oh si Alden ini juga terkenal dengan ininya. tengil. Lu kesombongannya? Ya kayak Lu coba aja kalau bisa gitu. coba aja belum bisa gitu. Ya oke, lanjut man. Nah dari situ akhirnya dari momen yang terburuk itu membawalah ke momen yang sekarang ini kita bisa sampai sekarang kayak gini. Itu berkesan banget sih buat kita sih. Sama. Selama hidup gue kesan ya gara-gara Masters Yes. Chef itu. Life changing ibaratnya. Oke. Iya oke. Kalau lu? Gue terberat apa ya? Tak terlupa. Singkat aja singkat. Ada momen dimana gue harus syuting di pertama kalinya. Gitu. Jadi, Itu paling paling berat karena biasa nggak depan kamera tiba-tiba iya depan kamera. asli bos itu karena gue itu kan sebenarnya gue kuliah juga anak IT gue sebenarnya. Jadi gue nggak biasa banget depan kamera dan juga nggak biasa sama lingkungan entertain. Jadi pas pertama kali banget gue depan kamera, asli
itu rasanya kayak gimana ya? Lu ada demam panggung nggak? Woi jelas. Tapi Muka tremor. muka nggak tremor sih. Cuma gue kadang suka anget bro. Jadi gue kan misalkan ada yang ngemeng-ngemeng di belakang kan ya. Yes. Gue tuh gue nggak sakit hati nih, bang. Nih abang gue nggak sakit hati. Cuma bawaannya emosi gue jadinya. Lu bisa acting nggak sih lu goblok sih itu? Enggak cuy. Itu gila tuh. Lu bayangin, Jiper anjing. gue pernah pertama kali photoshoot, itu photoshoot doang. Itu gue disuruh lompat, anjing, ini tai banget. Suruh lompatnya satu begini ke depan, terus habis itu senyum setengah, sama matanya disuruh setengah, kalau senyum setengah gimana sih? Nggak ngerti gue sampai sekarang nggak bisa gue. Senyum setengah terus habis itu matanya disuruh ini seksi, dibilang kayak mata lu tuh harus yang seksi. Terus gue kayak anjing lu coba peragain ke depan gue sekarang gitu loh, dalam hati gue gitu loh. Cuma lu gue yakin juga nggak bisa gitu loh. Seksi terus itu maksudnya tuh yang kayak ini loh, menggoda maksudnya. Ya pokoknya intinya itu kan di saat gue pertama kali. Tapi sambil senyum gitu. Jadi senyumnya setengah men. Gila susah banget Enggak, sih. senyum tipis berarti senyum tipis sambil mata seksi. Muka mesum gak sih? Gitu. Nah, enggak. Dan yang harus diketahui adalah ada orang yang cuma ngeliat kayak gini doang, itu memang matanya udah, garis matanya tuh udah kelihatan tajam ya. Ada juga orang kayak gua gitu loh. Mau gimana pun muka gue juga nggak kelihatan galak kan. Gimana? Gitu loh. Dan pas di saat itu gua di-push sampai kayak belakang. Sebenarnya gue nggak masalah sih, cuma gue tahu mereka capek, mereka nungguin gue. Cuma gue juga berusaha gitu loh. Nah pas di saat itu, itulah momen yang menurut gue paling kayak gini, anjing bodo amat. Abis ini gue nggak akan masuk lagi dunia entertain. Gue gitu ya? Iya, gue sampai kayak bodo amat. Gue mikir tau kapan? Gue gini, ya jangan dah. Ya pokoknya intinya di saat itu, Ayolah. pokoknya di saat itu intinya adalah Intinya gue merasakan sangat kayak orang yang wah anjing nih orang nggak bisa ini, dan di saat itulah gue menyadari kalau enggak lah, semua orang bisa asalkan kita mau. Betul gitu. Oke, gitu ya tadi. Nah, Lu belum. belum ya? Lupa gue pernah. Aduh, bang kalau nonton bang, maaf nih bang, gue bukannya mau Iya, nggak apa-apa cuy, nggak apa-apa. Iya. Dia ngeliat lu sekarang juga udah malu dia. jangan gitu lah. Momen lu terpuruk. Kalau gue simple banget, karena kalau diceritain nih kita bisa sampai besoknya lagi. Iya banyak banget. Jadi gue banyak banget pengalamannya. Intinya adalah gue dari dulu orang yang selalu begini sama orang tua gue. Maksudnya begini tuh gue selalu minta-minta sama orang tua gue. Di saat gue dari kecil itu masuk sekolah yang terkenal, sekolah itu selalu ngebully sampai masuk berita. Gue nggak usah sebutin nama sekolahnya. Terus singkat cerita gue dikirim ke Amerika, gue keluar negeri, dan di situ gue mentally, physically gue berubah karena gue harus kerja. Namanya gue nggak pernah merasakan kerja. Gue harus kerja nyuci piring sehari 108 piring, itu belum termasuk mesin nggak pakai mesin. Jadi tangan gue harus masuk ke sini, dan itu pertama kali kerja gue nangis 3 hari cuy. Dan gue harus ya mungkin kalian di sana udah tahu kan cerita gue yang ini. Gue harus kerja itu 2 minggu sampai gue ditanyain, lu masih kuat nggak kerja? Kalau nggak ya keluar aja. Padahal gue harus di situ survive. Maksudnya gue orang Indonesia yang gue selalu zona nyaman gue yang kayak, weh nongkrong party nongkrong. Terus ketika gue harus keluar dari zona nyaman gue harus kerja kayak gitu, gue kaget dong, pasti culture shock juga. Dan di sana kan kerja magang atau? Enggak, gue emang udah kerja aja, udah nyuci piring, udah wah tangan gue sampai nyelup, wah. Lo yang soalnya lu decide nggak mau minta orang tua lagi. Iya, dan enggak, orang tua gue juga nggak mau ngasih lagi karena gue SMA-nya bandel banget, SMP gue bandel banget. Disiksa lu berarti Disiksa, emang. Ini anak bajingan. Iya emang. Iya. Makanya jadi pas di situ gue merasa kayak wah ini yang namanya kerja, ini namanya susah. Jadi akhirnya gue udah tahu gue udah kerja gimana, hidup susah gimana. Dan pas gue ngerasain itu, dan gue udah sempat sebelumnya entertainment, cuman gue nggak bisa kayak dia ini, kayak ini ya awal-awal gue nggak mau banget ya intinya entertainment, kayak masih di push gue udah nggak mau. Dan akhirnya pas gue balik dari situ, gue sampai 5 kali ganti kuliah universitas gue 5 kali pindah-pindah.
5 kali dalam 1 tahun. Karena gue nggak tahu mau kemana pas gue balik dari sini. Cuman ya itu tadi, gue percaya banget Tuhan punya rencana buat gue. Akhirnya gue berdoa, baru gue inget seminggu baru dapet jawabannya. Oke Pang, lo coba balik lagi ke entertainment, lo berani nggak? Terus ya gue harus memberanikan diri karena mental gue udah berubah kan. Mental gue, fisik gue udah berubah. Dulu gue awalnya ditolak tuh gara-gara badan gue terlalu gede. Jadi gue pulang dari Amerika tuh badan gue gede banget, 88 kilo gue beratnya. Maksudnya gemuk atau? Berotot. Terus ditolak, dan akhirnya ya balik lagi udah jalan Tuhan, akhirnya gue lanjut di dunia ini, gitu sih. Jadi penuh dengan pengorbanan. Gitu guys. Oke. Nah guys, tadi itu kita udah cerita-cerita semua. Ini benar-benar session yang agak deep talk ya kita ya. Iya, lumayan. Kita bisa mengenal deep satu talk. sama lain. Oke, nah episode ini kita udahin dulu. Thank you banget buat Videnis dan Opera Squad yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga follow Instagramnya. Viden on the show. Bye-bye.